Oke, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya akan menjelaskan bagian A, proses rekrutmen, yaitu rekrutmen. Yang pertama, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengisi kekosongan yang ada, yaitu merekrut orang yang mampu atau siap menduduki jabatan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Rekrutmen juga memiliki tujuan, yaitu mencari orang sebanyak-banyak mungkin dan untuk diseleksi dan kemudian diputuskan atau ditempatkan dia di tempat yang benar-benar dia memiliki skill dan pantas dengan satu jabatan yang diberikan itu. Rekrutmen bertujuan agar supaya kita dapat menyeleksi beberapa orang dari beberapa pendaftar yang ada, dan kemudian orang tersebut kita tempatkan di tempat yang ada melalui pengumuman, melalui jenjang seleksi, kemudian keputusan dari perusahaan. Ketika diterima maka dia siap ditempatkan di tempat yang betul-betul dia siap. Proses perekrutan merupakan hal penting karena merupakan pintu gerbang untuk memasuki kawasan, perusahaan atau lingkungan kerja, organisasi. Kalau langkah awal ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya sumber daya manusia akan lebih mudah dikembangkan. Kemungkinan adanya cacat yang timbul dalam proses pengembangan sumber daya manusia dapat dieliminasi sejak dini. Proses perekrutan dimulai setelah para rekruter mengidentifikasi ketersediaan karyawan atau pegawai melalui perencanaan sumber daya manusia. Setelah dilakukan identifikasi, maka dapat diketahui lowongan selanjutnya dapat dirumuskan tentang perekrutan tenaga, jabatan atau pekerjaan tersebut yang meliputi metode perekrutan. Perekrutan ini merupakan salah satu tujuan untuk mengembangkan daya manusia yang sangat penting, sebab kualitas tenaga kerja sumber daya manusia ini di dalam suatu organisasi atau perusahaan akan sangat bergantung pada kualitas proses perekrutan sumber daya manusia. Perekrutan umum yang paling cocok untuk karyawan operasional dapat dilakukan apabila organisasi atau perusahaan membutuhkan sekelompok pekerja dari jenis tertentu, misalnya juru ketik atau tenaga pemasaran dan lain-lain. Perekrutan umum mengikuti prosedur standar, relatif sederhana. Perekrutan khusus yang terutama digunakan untuk eksekutif tingkat atas atau spesialis terjadi kalau organisasi membutuhkan seorang individu jenis khusus. Dalam perekrutan khusus, para calon mendapat perhatian secara pribadi selama suatu kurun waktu yang lama. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya insan yang berkualitas. Jadi bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within. Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan SDI yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Tahapan pemanfaatan sumber daya insan ini sangat memegang peran penting dan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting di sini adalah pemanfaatan sumber daya insani atau pekerja secara efisien. Atau pemanfaatan sumber daya insani seperti optimal, artinya pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut menikmati kemanfaatannya. Tujuan dan prinsip rekrutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perekrutan merupakan suatu proses untuk mendapatkan sejumlah karyawan atau pegawai yang memiliki kualifikasi untuk menduduki suatu jabatan dan pekerjaan dalam suatu organisasi. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam melaksanakan perekrutan tenaga kerja atau karyawan sebagaimana dikemukakan oleh Wetzel tahun 2005 adalah yang pertama, direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai job yang tersedia. Yang ketiga, yang diperlukan diminimalkan.
Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan. Atas dasar itu, maka memberikan ujian seleksi kepada calon pegawai adalah persoalan asasi atau pokok dalam Islam. Hal itu dapat disimpulkan dari sikap Nabi ketika mengangkat Muadz bin Jabal sebagai pejabat kehakiman. Dengan adanya seleksi, maka akan dihasilkan karyawan atau pegawai yang berkualitas. Walaupun pegawai atau karyawan yang dihasilkan hanya berjumlah sedikit, tetapi berkualitas. Itu lebih baik dibandingkan jumlah yang lebih banyak tapi tidak berkualitas. Adapun dengan bagi lembaga-lembaga perusahaan, yakni tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Adanya karyawan yang banyak jumlahnya namun tidak berkualitas, maka itu hanya akan meningkatkan beban perusahaan atau organisasi. Nah, seleksi tersebut didasarkan pada kekuatan untuk menahan dahaga sekaligus untuk melihat ketaatan dan kesetiaan. Firman Allah, maka barang siapa di antara kamu yang meminum airnya, maka ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Ujian yang dilakukan tersebut sebenarnya masih dalam batas kemampuan. Artinya, mereka tetap diberikan kesempatan untuk menghilangkan dahaga meskipun hanya seceduk air. Namun demikian, ternyata yang berhasil melewati ujian tersebut hanya sedikit saja. Mereka adalah yang beriman bersama Talut. Sejalan dengan itu, sebagian pakar manajemen modern mengemukakan bahwa manajemen yang benar adalah manajemen yang didasarkan pada cara, sistem, atau proses kerja, bukan berdasarkan pada kuantitas pekerja atau jumlah karyawan, yang lebih mengutamakan kaidah matematis. Jumlah pekerja yang banyak tapi tidak berkualitas tidak akan dapat mencapai tujuan dari organisasi, bahkan sebaliknya akan menjadi beban dari organisasi. Nah, seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 25, yang dimana artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak akan memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa lebih sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Ayat tersebut mengingatkan bahwa banyaknya jumlah, kuantitas, karyawan atau pegawai yang dimiliki oleh suatu perusahaan jangan sampai membuat seorang manajer dan karyawan lainnya merasa congkak sehingga melupakan kualitas, bahkan melupakan Allah. Kondisi seperti itu, sebagaimana diingatkan dalam ayat di atas, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada organisasi atau perusahaan. Bahkan bisa jadi hanya akan menjadi beban atau permasalahan tersendiri bagi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, 1/2 kali 2 sama dengan 3. Artinya, dengan setengah jumlah karyawan dapat memberikan hasil yang berlipat ganda. Bahkan ia bisa menghasilkan 3 kali lipat produksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan diterima atau ditolaknya sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda-beda dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.